akan tekad. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Mohon minta waktunya sebentar. Saya ingin melakukan wawancara terkait dilema etika atau bujukan moral ya, Pak. Oke, dipersilahkan Bu Sugiyatni. Ya, Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oke, akan coba saya jawab bahwa sejauh pengetahuan saya, dilema etika adalah salah satu kondisi di mana seseorang dalam pilihan benar versus benar, kemudian sedangkan bujukan moral itu kondisi benar versus salah menurut hukum. Begitu Mbak Giani. Ya, Pak. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Baiklah Bu Sugiyani, sebelum mengambil keputusan saya harus berpijak pada kepentingan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Baiklah, langkah-langkah yang saya lakukan selama ini sebagai berikut: mengenai nilai-nilai yang berhubungan dengan masalah siapa yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-fakta relevan, melakukan pengujian fakta-fakta dengan prinsip kebulatan pendapat atau resolusi, kemudian investigasi, membuat keputusan dan melakukan refleksi. Begitu Bu Giani. Ya Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan yaitu keharusan mengidentifikasi masalah, kemudian menilai masalah dengan seksama, diutamakan yang berhubungan dengan aspek moral. Begitu. Tentunya itu ada tantangannya ya Pak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Oke, ya, hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yaitu harus selektif sehingga muncul kebenaran yang harus dijalankan dengan baik, menghilangkan unsur-unsur yang penting lain. Begitu ya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, untuk prosedur saya kira tidak ada yang secara khusus Mbak Giani. Ya, dalam mengambil keputusan kondisi masalah tersebut saya sesuaikan dengan masalah yang ada. Gitu. Jika masalahnya ringan, saya langsung putuskan seketika. Namun apabila masalahnya itu berat, saya harus mengkomunikasikan dengan orang lain dan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan masalah tersebut. Jadi ada dua masalah berat dan ringan seperti itu ya Pak. Jadi seperti itu ya Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Oke, untuk faktor-faktor yang membantu saya dalam pengambilan keputusan adalah adanya masukan, kemudian saran, pendapat dari rekan sejawat dan juga komite selalu kami pertimbangkan. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, tentu saja pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika yaitu kita harus tepat dan bijak dalam pengambilan suatu keputusan. Begitu kira-kira jawaban dari saya Mbak Sugiyani.
Baik Bapak, terima kasih. Bapak sudah bersedia saya wawancarai. Saya telah mengganggu waktunya. Sekali lagi mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, di sini saya meminta sebentar. Biasanya saya akan mengadakan wawancara tentang dilema etika. Apakah itu bersedia? Bu, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Ya, dilema etika adalah benar lawan benar, sedangkan rujukan moral adalah benar lawan salah. Jadi sebelum mengambil keputusan kita akan mengidentifikasi masalah tersebut. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Ya, sebelum mengambil keputusan saya harus mengidentifikasi masalah tersebut dan juga harus melihat kasus itu seperti apa sehingga tidak akan salah dalam mengambil keputusan. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang bisa saya lakukan meliputi menentukan penyebab permasalahan itu, siapa yang terlibat, mencari informasi dari orang-orang terdekat, kemudian berdiskusi dengan pihak-pihak terkait, lalu membuat beberapa opsi pilihan dan menentukan solusi yang terbaik. Lalu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, hal efektif yang saya lakukan untuk mengambil keputusan adalah melakukan analisis terlebih dahulu, menemukan solusi sesuai norma yang berlaku dengan mengedepankan kepentingan orang banyak, bermanfaat untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Itu ada tantangannya ya Bu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tantangan dalam mengambil keputusan yaitu dalam mengambil keputusan harus tepat dan terbaik sehingga kedepannya tidak. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, jadi tidak ada jadwal tertentu dalam mengambil keputusan, menyesuaikan kondisi masalah tersebut. Jika masalah itu ringan, maka kita putuskan pada saat itu juga. Jika masalah itu berat, maka harus mengkomunikasikan dengan orang lain dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ada masalah ringan dan berat ya Bu? Ya, Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? ya, orang yang membantu saya dalam mengambil keputusan adalah warga sekolah seperti guru, komite, dan orang-orang yang memiliki kedekatan personal dengan saya sehingga keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh orang banyak. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika adalah lebih bijaksana dalam menganalisis permasalahan tersebut, mempertimbangkan solusi dan yang terbaik, serta mengambil keputusan secara tepat. Baik Ibu, ternyata banyak
positif yang saya dapat dari wawancara ini Ibu. Terima kasih atas berkenannya Ibu saya wawancarai pada kasus dilema etika atau tujuan moral. Terima kasih sekali Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan